Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman dan saudara yang dimanapun tempatnya berada, baik sedang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, yang sedang bersama dengan keluarga, istri dan anaknya, semoga selalu bahagia, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Video kita pada kali ini adalah terkait dengan bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan yang pada saat ini mungkin teman-teman semua lagi kesulitan mengalami kehidupan yang luar biasa buruknya, ya baik dalam segi keuangan dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya, sudah lama suatu keterpurukan, ya, tapi sulit sekali untuk bangkit dari masa sulitnya. Sudah berjuang sendirian, tetapi sulit juga bangkit dari keterpurukannya. Terkadang bingung, tidak tahu harus bagaimana, apa yang harus dilakukannya. Ya, terutama terpuruk dari segi ekonomi, kemudian yang kedua keterpurukannya dalam hubungan rumah tangga atau hubungan sosialnya, ya. Itu yang sulit sekali dihentikan, ya, selalu murung di rumah sendirian, tidak mau keluar, tidak bisa ngapa-ngapain begitu, ya, pikirannya udah kemana-mana begitu, bingung tidak harus berbuat apa. Itu kenapa? Pasti ada penyebab dari hal-hal seperti itu. Nah, solusinya adalah ada dalam video ini, ya. Teman-teman semua dengarkan video ini baik-baik, simak baik-baik, ya, dan kita akan berbagi solusinya seperti apa. Teman-teman sempatkan diri jarinya untuk mengetik amin amin atau doa di sini, hajatnya sampaikan di kolom komentar agar kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya dimudahkan segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ke video ini, ya. Teman-teman saat ini merasakan kesulitan yang tidak tahu bagaimana arahnya, ya, tidak tahu harus berbuat apa, selalu keterpurukannya menghantam terus setiap hari dan setiap saat, ya. Uangnya bisa dibilang, ya, sedang bekerja, tidak ada pekerjaannya juga, gitu, ya. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Ini teman-teman saya pernah coba, ya, bukan coba, ya, tapi ini adalah pengalaman nyata dalam hidup saya juga, teman-teman, ya. Kalau teman-teman ikuti langkah saya ini, insya Allah pasti teman-teman itu akan berpikir terbuka, ya. Jika teman-teman perhatikan ini, ya, apa yang pertama harus dilakukan oleh teman-teman? Yang pertama teman-teman lakukan itu adalah buka pola pikirnya, ya. Di dalam pola pikir itu kita melakukan pertamanya itu adalah, ya, buang semua rasa malasnya, buang rasa keterpurukannya, hilangkan semuanya itu, dan ucapkan terima kasih. Cukup terima kasih atas semuanya itu. Teman-teman itu bikin dirinya berpenampilan yang oke, percaya diri terhadap dirinya, percaya diri, ya. Hilangkan semua masalahnya itu, percaya diri saja, ada maupun ada uangnya ataupun masalahnya, enjoy saja. Itu yang pertama. Kenapa kita dengan seperti itu, teman-teman, ya? Karena kita ini adalah manusia magnet, teman-teman. Kita magnet, ya. Jadi kalau kita selalu memikirkan suatu masalah itu terus, ya, maka masalah itu akan menarik tubuh ini menjadi hancur lebur, ya, pikiran jadi kacau semuanya. Itu yang ada adalah energi yang negatif kita serap, begitu, ya. Tetapi kalau sudah dibuang semua rasa hal lainnya itu, kita yang manusia sebagai magnet itu bisa
berusaha untuk menarik energi yang positif. Tujuannya itu ya, kita menarik energi yang positif. Kalau sudah kita tarik energi yang positif, akan tertampung di otak kita, di pikiran kita, dan masuk ke dalam perasaan hidup kita ini ya, bagaimana untuk melakukan suatu tindakan yang benar dan baik. Kita akan berusaha, kita tanpa melihat kiri dan kanan, kita harus fokus itu maju ke depan gitu ya. Nah itu ya tujuannya. Yang kedua adalah fokus, teman-teman. Fokus pada dirinya, bukan fokus kepada orang lain, termasuk masalahnya atau uangnya, bukan ya. Ini kita tidak bicara masalahnya atau uangnya, tidak, tetapi fokus pada dirinya sendiri. Semua teman-teman, semua keluarga, saudara yang lainnya jangan hiraukan, abaikan semuanya itu. Fokus pada dirinya saja dulu. Fokusnya itu dengan cara memperbaiki dirinya, memperbaiki semua kesalahan dan kehilangannya, di mana kesalahannya, di mana tempat kekeliruannya. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk menenangkan pikiran kita, menenangkan jiwa kita, mengambil suatu tindakan untuk melakukan suatu hal yang jauh lebih baik. Itu tujuan utamanya untuk kita fokus, teman-teman. Fokus pada diri kita. Fokus pada diri kita itu termasuk tadi ya, dari segi penampilan, ya kan? Itu dengan gaya itu ya, gaya magnet yang sudah fisikanya itu gaya magnet yang selalu tarik menarik. Kalau kita sudah percaya diri, oke ya, kita bisa menarik benda termasuk uang ya, termasuk menarik hal yang bersifat positif oleh tubuh kita ini yang selalu sebagai magnetnya itu. Nah jadi rezeki akan dapat kita tarik dengan itu, teman-teman. Jadi itu sebabnya saya bilang jangan pikirkan masalahnya itu dulu, dan jangan pikirkan masalah uangnya itu, karena kalau kita sudah fokus, maka dengan sendirinya ini tubuh ini yang sebagai magnet akan menarik suatu rezeki itu kepada diri kita, akan menarik suatu ketenangan dan kebahagiaan itu untuk hadir kepada diri kita. Itu fokusnya. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya. Ya, setelah fokus, tujuannya kita itu mau melakukan hal apa? Ya, tentu yang menjadi tujuan utama kita itu adalah setelah kita percaya diri, kemudian fokus, kemudian tujuannya kita itu apa? Tentu tujuan kita ini adalah merubah diri kita menjadi yang jauh lebih baik, supaya kita tidak hidupnya murung-murung terus, tidak hidupnya kita ini selalu ada masalah terus gitu. Masa iya sih kita setiap hari, setiap malam akan memikirin masalah kita terus setiap hari, setiap malam? Lalu kalau seperti itu ya kapan kita akan maju gitu? Orang sudah maju 2 langkah ke depan, kita masih baru maju 1 langkah, dan ketinggalan jauh kita. Namun pada saat ini jika teman-teman ingin mau merubah dirinya, insya Allah tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata gagal ya. Hanya itu semua adalah belum waktunya begitu ya. Akan berproses semuanya itu. Nah kembali lagi tadi tujuan saya bilang ya. Nah tujuan dalam hidupnya ini itu apa? Apakah untuk mencari suatu kesenangan, kebahagiaan, kemewahan, dan lain sebagainya? Ya tentu ya di dalam hidup ini tujuannya kita itu adalah mencari suatu ketenangan, kebahagiaan, ya kan? Dan memiliki harta, kekayaan begitu. Nah dari yang kita inginkan 3 itu, maka kita tadi harus menentukan sikap kita untuk mengejar tujuan kita yang 3 tadi itu. Dengan caranya bagaimana? Ya tadi yaitu kita ini adalah magnet ya. Kita dapat menarik suatu rezeki itu apabila kita tetap melakukan suatu tindakan dan pikiran yang bersifat positif. Kemudian yang keempat adalah tindakan dan doa. Apapun yang ingin kita lakukan itu teman-teman, kita tidak boleh lepas dari doa. Apabila kita melakukan suatu tindakan, maka jangan lupakan yang namanya doa. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar mempermudahkan segala urusan kita dan akan menjauhkan kita dari segala perbuatan dosa atau suatu perbuatan yang tidak baik. Nah, kembali lagi ya tentang tindakan. Jika kita ingin melakukan suatu tindakan itu untuk apa? Nah, itu jelas ya, tindakan kita ini adalah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya kan? Nah, tadi kan yang kita inginkan adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan keuangan atau harta kekayaan, ya. Nah, mengingat dengan masalah-masalahnya, yang pertama keterpurukannya dari ekonomi, keterpurukan dari masalah hubungannya itu, ya. Nah, dari masalah itu, ya, poinnya itu kalau misalnya kita dapatkan yang tiga tadi, misalnya kebahagiaan, ketenangan, dan kekayaan gitu ya, maka suatu masalah yang dua ini bisa hilang dengan yang ketiga ini, dan dengan sendirinya teman-teman, dengan sendirinya akan menutupi semua masalah itu. Pasti kita dapatkan suatu kebahagiaan, kebahagiaan itu dan kekayaan itu jika kita melakukan tindakan, perbuatan, dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Namun, kembali lagi ya, ada begitu banyak orang yang melakukan suatu tindakan dan melakukan doa setiap hari, tapi tidak pernah tercapai dan terwujud. Apa yang menyebabkannya tidak pernah tercapai dan terwujud? Karena dia tidak melakukan yang awal tadi, yang tiganya, yakni tidak percaya diri dan tidak fokus, ya. Kemudian yang ketiga, tidak menentukan tujuannya. Nah, itu kan. Nah, yang tiga ini tidak dilakukan, hanya ia lakukan langsung bertindak dan berdoa. Suatu contoh misalnya, setiap hari berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan sesuatu, iya kan? Lalu dia pergi bekerja, iya kan? Bekerja agar mendapatkan uang lah gitu ya. Dia berdoa setiap hari, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku pekerjaan, sehingga diberikanlah dia pekerjaan oleh Allah Ta'ala, bekerja supaya mendapatkan uang. Nah, namun dia tidak pernah memikirkan, tidak pernah merencanakan di balik semua itu apa maksudnya. Hanya cukup untuk sekedar kebutuhan untuk sehari-hari saja, ya kan? Kebutuhan untuk makan dan minum dan kebutuhan yang lainnya gitu. Tidak sepenuhnya. Jadi tetap dia merasakan tidak namanya suatu kebahagiaan, ketenangan atau kekayaan, kesuksesan itu tidak ada. Dia hanya mencukupi sehari-hari itu saja kan. Karena dia melakukan itu saja. Coba dia fokus pertama dulu, yang pertama kita bilang dia fokus, ya kan? Merubah pola pikirnya itu, kemudian tujuannya itu apa gitu. Nah, sini kan maksudnya kita itu fokusnya itu untuk di bidang kerjaan kita itu ingin menjadi siapa dan seluas apapun kita harus buat itu yang kita fokuskan. Kemudian pola pikir kita seperti apa agar kita mendapatkan uang itu, mendapatkan sesuatu besar itu dapat kita kelola menjadi jauh lebih besar. Itu kan yang menjadi tujuan utamanya kita. Nah, apabila itu yang kita tanamkan dalam pola pikir kita, ya, dan masukkan ke perasaan kita sendiri, maka apa yang kita dapatkan itu bisa menjadi berkembang, bisa menjadi luas semuanya. Nah, termasuk keterpurukan dari masa lalu akan kita dapatkan, kita akan diberikan oleh Allah yang baru. Keterpurukan ekonomi, keuangan kita akan diberlimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman, catat ini 4 perkara ini. Insya Allah semua apa tujuan kita itu akan selalu dapat bahagia, tenang, dan damai untuk kita semuanya. Daripada kita selalu memikirkan masalah kita setiap hari, merenung nasibnya kita, tidak berubah-berubah, ya. Coba teman-teman semua rubah cara pola pikirnya. Teman-teman komen di kolom komentar ini, kita akan berbagi teman-teman, ya. Teman-teman semua nggak usah sungkan ataupun malu, ya, jika ada masalahnya baik dalam hubungan keluarganya, ekonomi, dan lain sebagainya, sampaikan di kolom komentar ini. Kita akan berbagi, kita akan cari tahu bagaimana solusinya agar bisa merubah diri kita menjadi jauh lebih baik di setiap harinya.
Jangan kita hanya sekedar menunggu nasib kita tidur diam di rumah, makan dan minum, ya kita nggak akan bisa berkembang kalau seperti itu. Orang sudah maju 2 langkah, kita hanya baru menempuh 1 langkah. Teman-teman semua, untuk mendukung channel ini ya, silahkan mohon untuk di subscribe dan like, dibagi ke teman-temannya yang lainnya ya. Dari saya Sofwan Tawakal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.